Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Saya ucapkan terima kasih kepada HMPI yang sudah mengundang saya di acara di webinar kali ini. Terus juga kepada Bapak Dr. Insinyur Muhammad Ahmad Fajrul Rahman MH dan juga teman-teman sekalian. Sebenarnya saya sudah lulus S2-nya ya di Raja Ratnam School of International Studies. Jadi sekarang saya sedang bekerja di RSAS sebagai research analyst. Untuk topik yang biasanya saya tulis itu biasanya terkait dengan terorisme, kemudian political violence sih. Tapi di forum kali ini mungkin saya ingin mencoba membahas mengenai perempuan. Tadi juga sempat disinggung sama Bapak Fajrul mengenai salah satu agenda dari Bapak Jokowi di beserta kabinetnya adalah pengarus utamaan kesetaraan gender gitu. Nah, di ulang tahun Indonesia yang ke-75 ini saya kira selama 75 tahun Indonesia sudah mulai menunjukkan bagaimana negara dan juga kelompok masyarakat itu mulai secara sadar menerapkan atau memahami adanya masalah ketimpangan gender di Indonesia, sehingga bisa kita lihat bahwa sekarang akses terhadap pendidikan, kemudian politik dan ekonomi juga bisa secara nyaman dan secara mudah juga diakses oleh perempuan gitu. Nah, tapi sebenarnya kalau kita lihat, walaupun perempuan memiliki akses yang sama dengan laki-laki terhadap pendidikan, katakanlah. Kemudian juga sekarang perempuan juga sudah punya hak untuk memvote ketika adanya election dan juga bisa bekerja. Tetapi kalau kita lihat pada kenyataannya bahwa jumlah perempuan di parlemen itu masih sedikit gitu. Walaupun sekarang kita tahu ada kayak contohnya ada Ibu Sri Mulyani yang pernah dinobatkan sebagai salah satu menteri terbaik di tahun 2018 gitu. Tapi itu tidak kemudian menutup kenyataan bahwa jumlah perempuan di parlemen itu masih jauh lebih sedikit dibandingkan dengan laki-laki. Atau kalau kita bicara soal tadi penyerapan tenaga kerja perempuan dan juga misalnya kita bicara soal jenis pekerjaan apa saja sih yang bisa dilakukan oleh perempuan atau sejauh mana perempuan bisa menjadi pemimpin dari katakanlah perusahaan atau bisnis, itu saya kira masih cukup jauh ya dibandingkan dengan laki-laki gitu. Sehingga pembicaraan mengenai kesetaraan gender saya kira tidak cukup hanya untuk memberikan akses pendidikan, politik, dan ekonomi terhadap perempuan, tetapi juga kita harus bicara sejauh mana sebenarnya perempuan itu mampu untuk berpartisipasi di ketiga bidang tersebut dan juga memaksimalkan peran mereka gitu. Saya kira melihat fenomena gender di Indonesia ini saya setuju dengan tulisannya Jocelyn Cesari yang menyebutkan bahwa perempuan itu punya dua jenis hak. Yang pertama adalah hak individual. Hak individual tadi yang sudah saya sebut, hak yang terkait dengan hak ekonomi, kemudian hak pendidikan, hak politik, di mana sekarang ya kalau kita bicara secara fakta perempuan sudah bisa menikmati hak-hak tersebut, mau akses ke pendidikan banyak, kita sudah bisa lihat banyak juga perempuan yang apa namanya melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi atau tadi seperti dia singgung sudah ada juga partisipasi politik. Tapi juga ada yang disebut dengan hak self. Hak self ini hak yang lebih berkaitan dengan reproduksi, kemudian seksual, dan hak yang berkaitan dengan peran perempuan di dalam keluarga dan juga dalam lingkup pernikahan. Nah, menurut penelitian dia bahwa perempuan itu masih banyak sekali mendapatkan hambatan atau tidak kurang 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 terapresiasi di bidang hak self tadi, hak yang terkait peran mereka di bidang keluarga, pernikahan, reproduksi, dan seksual. Nah, hak-hak di sinilah yang kemudian akhirnya menghambat partisipasi mereka di hak individual tadi, hak untuk lebih mampu untuk memaksimalkan peranan mereka di bidang pendidikan, kemudian juga politik dan ekonomi gitu. Nah, kalau kita lihat juga biasanya perempuan walaupun mereka sudah mampu untuk berpendidikan tinggi, biasanya mereka masih selalu dibenturkan dengan peran kodrati mereka sebagai seseorang yang lebih cocok untuk tinggal di rumah gitu. Nah, peran hak
hak self tadi itu yang saya kira semakin menguat dengan munculnya gelombang kelompok konservatif di Indonesia yang sekarang ya semakin menguat dan saya kira ini perlu juga kita bicarakan dan diskusikan gitu. Karena lagi-lagi perempuan walaupun tadi mereka sudah bisa mendapatkan ketiga hak individual tadi, mereka kadang selalu masih dibenturkan dengan hak-hak yang sifatnya lebih kodrati dibandingkan apa ya namanya hak mereka di luar rumah gitu. Dan saya kira dengan adanya kelompok-kelompok konservatif yang kemudian juga menginginkan perempuan untuk lebih apa ya mengekspresikan diri mereka di rumah itu sama dengan kita Indonesia mundur lagi ke belakang gitu. Jadi 75 tahun perjuangan untuk memberikan hak yang setara dengan perempuan ini kalau misalnya kita memberikan ruang yang lebih lagi kepada kelompok konservatif untuk bilang bahwa peran terbaik perempuan adalah di rumah sama saja dengan kita mundur ke belakang. Ya kalau kita lihat di masa-masa misalnya dalam tulisannya Ibu kita Kartini, beliau menyebutkan bahwa kayak kakaknya yang laki-laki itu bisa, menikmati, pendidikan sementara beliau sendiri tidak bisa gitu. Jadi yang saya harapkan dari, eee, perjalanan Indonesia selama 75 tahun adalah semakin memberikan hak yang sama terhadap perempuan dan laki-laki dan kita juga tadi seperti yang setelah saya singgung tidak bisa cuma memberikan hak atau akses yang sama tapi juga perlu melihat adanya hak yang lain yang ternyata juga berpengaruh besar terhadap perempuan di dalam memaksimalkan peran-peran mereka di bidang pendidikan, ekonomi atau politik. Selain itu juga saya kira penting untuk mengadopsi yang namanya gender mainstreaming. Nah, walaupun tadi kita bicara soal adanya, ketimpangan gender antara perempuan dan laki-laki, tapi saya kira juga itu penting ketika misalnya kita melihat, masalah atau problem di Indonesia untuk melihat bahwa antara perempuan, bahkan antar sesama perempuan itu biasanya masalahnya juga tidak sama. Perempuan yang misalnya lahir di dalam middle class dengan perempuan yang lahir dalam keluarga yang sulit untuk, mendapatkan hak ekonominya itu tentu akan mendapatkan, tantangan dan juga akses yang berbeda ketika mereka ingin mengakses, pendidikan dan juga untuk memaksimalkan, peran mereka dan juga ikut berpartisipasi di dalam ketiga bidang tadi yang sudah saya sebut. Sehingga gender mainstreaming ini juga penting bukan hanya untuk melihat masalah yang ada berdasarkan ketimpangan gender atau perbedaan konstruksi sosial berdasarkan jenis kelamin yang ada di masyarakat, tetapi lebih jauh melihat bahwa adanya inequality yang terjadi pada baik laki-laki maupun perempuan yang disebabkan misalnya karena adanya perbedaan kelas antara satu dan perempuan yang lain atau perempuan dan laki-laki yang lain dan juga melihat adanya kelompok-kelompok minoritas. Mungkin perempuan yang berada di dalam kelompok mayoritas itu akan mengalami diskriminasi yang bentuknya berbeda dengan perempuan-perempuan yang ada di dalam kelompok minoritas yang ada di Indonesia. Sehingga menurut saya tadi salah satu agenda mengenai kesetaraan gender itu juga harus diimbangi dengan adanya tadi gender mainstreaming, di mana pemerintah juga harus memahami background dari masing-masing perempuan yang tidak akan selalu sama. Saya kira harapan saya sih itu bahwa Indonesia jangan sampai mundur ke belakang dengan mengadopsi nilai-nilai konservatif yang ingin uh, mengembangkan kembali nilai apa namanya peran-peran kodrati perempuan, merumahkan kembali perempuan karena menurut saya Indonesia ini merupakan contoh yang sangat baik gitu ya di bidang kesetaraan gender kita bisa melihat ada presiden perempuan, kemudian juga perempuan bisa menjadi gubernur dan juga wali kota. Saya kira dari saya cukup sekian, terima kasih.